Slide 705, tik 3. Gue besar di sebuah tradisi development gitu ya, dari 2009 sama teman-teman yang namanya Wahana Penulis is a development company. Itu kita bicara soal cerita, bagaimana punya cerita yang engaging, yang bisa membuat keterlibatan orang begitu banyak, tapi juga bisa punya diversifikasi yang sangat luas gitu ya, termasuk dari segi karakter. Nah, dari situ gue sudah terbiasa men-challenge dan di-challenge diri sendiri gitu untuk bisa punya cerita yang kaya, yang layernya banyak, yang lapisnya lebar, menyentuh hal-hal yang lain gitu sejak mulai dari 2009. Salah satunya adalah Garuda di Dadaku. Di layar lebar gue masukin karakter Harry, ada di kursi roda gitu, punya mimpi menjadi pemain sepak bola tapi dia ada di kursi roda. Salah satu film all time favorite sepanjang masa gue untuk genre ini adalah Sneakers gitu. Dan itu punya karakter hacker buta. Gue melihat kemungkinan menarik kalau kita mau explore. Disitulah muncul gitu bagaimana kalau kita punya karakter tuli gitu ya, salah satu hackernya tuli gitu. Jadi ketika kami memutuskan untuk memakai aktor tuli, yang paling menyenangkan justru malah ini pengalaman paling tidak buat gue ya, mungkin juga teman-teman yang lain, kami sama sekali merasa tidak sedang berhadapan dengan orang yang berbeda. Nyaris enggak. Surya sangat nyaman sekali dan kami juga nyaman gitu, nggak bingung. Dia tidak membuat semua orang bingung lalu harus jadi ada drama apa dan segala macam. Nyaris tidak ada sama sekali. Dan dia juga sepertinya sangat enjoy sekali itu juga gitu. Tapi yang pertama kali harus dipahami, Surya Sahat tapi adalah seorang aktor yang baik. 567, tik 3. To be honest, yang bikin gue sangat excited dengan project ini adalah bisa berkolaborasi dengan teman tuli. Mulai dari karakter, saat itu kan belum tahu apakah diperankannya benar-benar sama teman tuli atau enggak gitu. Tapi gue sebetulnya udah punya ketertarikan tentang bahasa isyarat itu dari udah lama gitu. Jadi pas baca ceritanya, gue sangat excited gitu. Pun juga sebenarnya masih mau belajar juga gimana ya menerjemahkan adegan-adegan yang ada teman tulinya itu kan pasti ada kebutuhan khusus juga dari dekupasenya gitu. Karena kan kita harus menunjukkan bahasa isyarat, tapi bagaimana ceritanya juga tetap fluid. Akhirnya ternyata diperankan oleh Surya yang teman tuli itu sendiri. Itu juga menambah excitement gue juga sih gitu. Kalau misalkan ada waktu lebih banyak sih, gue pribadi bakal kayak akan lebih mencoba explore ke sana juga. Selama syutingnya nggak ada masalah juga kok. Hal baru yang gue dapat ketika adanya Surya dalam series ini sih adalah kita sebenarnya bisa kok gitu berkomunikasi dengan teman-teman tuli dengan lancar. Action. Satu produksi dengan Surya. Seru sih, maksudnya enak banget akhirnya setelah belajar selama 1 bulan lah kurang lebih, setelah bisa komunikasi walaupun nggak selancar itu gitu ya, at least menurut Surya udah lumayan gitu ya, dan senang aja gitu bisa jadi punya bahasa baru, sama aja nggak beda jauh gitu kalau kita belajar bahasa baru gitu. Terus ada native speakernya Surya yang bisa ketemu tiap hari, terus latihan tiap hari, dia juga sangat suportif gitu ya waktu proses latihan tuh belum ada coachnya gitu, kita udah mulai latihan berdua gitu, dia kasih basic-basicnya dulu dari abjad, belajar warna, belajar hari, dan lain-lain gitu. Iya, maksudnya enak banget dapat lawan main yang sangat suportif dan sangat mau membantu, dan dia tahu kalau ini perjalanan untuk teman-teman tuli untuk bisa lebih inklusif dianggap ada di film dan juga di series di Indonesia gitu. Jadi dia seneng banget sama aku juga yang bisa kita saling mau untuk membuka untuk adanya bahasa isyarat juga karakter tuli di layar.
Luar biasa ya, saya bahagia banget karena kakak saya pun tuli, jadi saya udah sangat terbiasa dengan teman tuli gitu. Dan saya dari dulu punya cita-cita emang pingin melakukan sesuatu, saya pengen ada project kah, atau saya pengen bikin sesuatu untuk membantu teman-teman tuli. Dan saya sangat bangga sama Surya karena saya tahu kecilnya Surya, saya tahu kecilnya dia gimana, dan sekarang dia bisa kayak begini gitu, maksudnya pinter banget. Pokoknya saya sangat-sangat salut sama Surya dan saya bangga bisa main sama Surya di sini. Saya sebagai juru bahasa isyarat untuk Indonesia Biner. Menurut saya pribadi, ini adalah satu kesempatan yang sangat besar dan saya berharap di web series atau serial-serial yang lain maupun film-film yang lain semakin banyak aktor dan aktris tuli yang terlibat. Dan selain keterlibatan mereka, mereka pun didukung dengan akses yang mereka butuhkan. Karena cukup sulit dan cukup jarang ya untuk aktor dan aktris tuli ini terlibat dengan adanya akses yang mereka butuhkan. Selain itu, perfilman Indonesia semakin inklusif dengan adanya aktor aktris tuli, atau mungkin nggak ada pun, tolong ditambahkan teks bahasa Indonesia. Karena dengan adanya teks bahasa Indonesia ini, selain orang tuli bisa akses, orang yang baru belajar bahasa Indonesia pun bisa akses, anak-anak kecil pun, atau orang-orang yang mungkin kemampuan literasinya kurang pun akan mau nggak mau baca. Jadi itu membiasakan orang-orang Indonesia lebih banyak membaca. Pengalaman pertama yang pastinya karena Surya orangnya mau ngajarin gitu loh. Dia tipikal orang yang mau ngajarin dan kayak dia tahu kita nggak ngerti, jadi dia bisa berkomunikasi sama kita sampai akhirnya tuh kita ngerti, oh ini ya. Terus kan bahasa isyarat ya sama kayak bahasa-bahasa lainnya lah ya mungkin ya. Bedanya adalah bahasa isyarat itu dengan gerak. Kalau belajar bahasa lain ya dengan kata gitu kan. Kalau ini dengan gerak. Jadi ya proses menghafal itu tuh juga diandelin banget di pelajaran bahasa isyarat itu sih.